Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Randy Prayoga dengan NIM 19136097 akan menjelaskan mengenai geografi regional Indonesia. Yang pertama, saya akan menjelaskan mengenai iklim regional Indonesia. Nah, klasifikasi iklim ini saya ambil dari Köppen. Si Köppen ini menjelaskan bahwa rata-rata curah hujan dan temperatur, baik temperatur bulanan maupun tahunan, itu akan mempengaruhi iklim. Hal tersebut disebabkan karena kedua unsur tersebut, yakni curah hujan dan temperatur, merupakan unsur yang sangat berpengaruh terhadap kehidupan di permukaan bumi. Menurut Köppen, Indonesia termasuk dalam wilayah iklim A atau hutan hujan tropis. Nah, wilayah hutan hujan tropis ini merupakan wilayah yang memiliki temperatur bulanan terdingin sekitar 18 derajat Celcius. Iklim ini termasuk kategori iklim yang panas. Iklim ini dibagi menjadi 3 tipe, yakni ada tipe Equatorial Climate atau AF, kemudian Monsoon Climate atau AM, dan Tropical Savanna Climate. Nah, tipe iklim Equatorial Climate AF merupakan daerah tipe F pada bulan kering. Curah hujan rata-rata lebih dari 60 mm. Daerah ini banyak memiliki hutan yang lebat dan terdapat di beberapa wilayah Indonesia, seperti Sumatera, Kalimantan, kemudian Sulawesi bagian utara, Sulawesi bagian barat, dan Sulawesi bagian tengah, serta Kepulauan Papua, kecuali Papua bagian tenggara. Kemudian yang kedua, iklim monsoon climate merupakan daerah peralihan yang mana jumlah hujan ketika bulan basah dapat mengimbangi kekurangan hujan pada saat bulan kering. Nah, daerah ini juga masih terdapat hutan-hutan yang cukup lebat dan persebarannya antara lain di wilayah Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, kemudian kemudian Sulawesi Selatan, sebagian Papua, dan Sulawesi bagian barat. Kemudian iklim Tropical Savanna Climate atau iklim savana merupakan wilayah yang mempunyai musim kering yang paling panjang. Jumlah hujan pada bulan basah tidak akan mampu mengimbangi kekurangan hujan ketika bulan kering. Nah, tidak banyak vegetasi yang bisa tumbuh di tempat seperti ini. Beberapa tanaman yang tumbuh seperti rumput dan pepohonan yang jarang. Persebarannya antara lain di Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, dan Madura, serta sebagian Maluku Selatan. Kemudian saya akan menjelaskan mengenai geomorfologi atau relief di Indonesia. Nah, secara geoteknik, Kepulauan Indonesia ini terletak pada pertemuan 3 lempeng benua, yaitu antara pertemuan lempeng Australia, lempeng Pasifik, dan lempeng Eurasia. Nah, ketiga jalur ini bersifat vulkanik seismik. Oleh karena itu, Kepulauan Indonesia memiliki sifat vulkanis dan sifat seismik. Sebagai akibat kondisi tersebut, maka Kepulauan Indonesia memiliki keadaan geologis yang kompleks oleh kondisi iklim yang basah, menyebabkan rumitnya secara variasi geomorfik. Ditunjang oleh kondisi iklim yang basah menyebabkan jenis tanah yang ada di Kepulauan Indonesia bervariasi. Nah, relief adalah tinggi rendahnya topografi, sehingga bisa menunjukkan beda tinggi di darat, laut, maupun antara darat dan laut.
Di Indonesia, karena tektoniknya sangat rumit, maka topografi dan reliefnya pun sangat rumit. Yang terlihat dari relief regional Indonesia adalah keberadaan dua masa benua yang menyusun Indonesia. Nah, di bagian barat ada masa benua Sundaland, bagian dari Asia. Kemudian di timur ada Arafuru Platform atau Sahul Land di bagian dari Australia. Nah, sesungguhnya kedua masa benua ini dibangun oleh banyak benua kecil atau mikrokontinen yang saling bertumbukan di dalam masa silam sejarah geologi. Lalu ada laut yang sangat dalam, baik memagari maupun di wilayah Indonesia. Di sebelah barat ada Samudra Hindia. Ada Samudra Hindia di bagian barat Sumatera yang titik terdekatnya adalah Palung Sumatera. Ini adalah Palung Sumatera yang saya tunjukkan dengan laser. Dalamnya kurang lebih 5.000 meter. Kemudian di sebelah timur ada Laut Banda di sekitar sini ya, yang kedalamannya juga melebihi 5.000 meter. Laut di ujung timur Sundaland yaitu Selat Makassar. Ini Selat Makassar. Dan Teluk Bone sesungguhnya adalah laut-laut yang mengisi retakan-retakan kerak benua. Kemudian Laut Jawa seperti pada gambar ini ya, sangatlah dangkal, tidak sampai 100 meter dalamnya. Karena laut ini adalah daratan benua yang digenangi air pada saat salju-salju di kutub bumi melebur akibat deglasialisasi pada sekitar 10.000 tahun yang lalu. Maka tidak heran kalau Laut Jawa sekarang sesungguhnya ada alur-alur sungai, terusan dari Sumatera, Jawa, dan Kalimantan. Kemudian jika kita lihat topografi di daratan, yang menonjol pada gambar adalah pegunungan barisan di sebelah barat. Ini merupakan rangkaian pegunungan barisan. Dan pegunungan tengah di Papua. Titik tertinggi di pegunungan barisan adalah Gunung Kerinci, yang letaknya berbatasan antara Provinsi Jambi dan Provinsi Sumatera Barat, dengan ketinggian 3.800 mdpl. Nah, titik tertinggi di pegunungan tengah Papua adalah Puncak Jaya, yang tingginya 5.030 mdpl. Tidak ada tempat lain di bumi yang gambar topografi dan reliefnya ekstrim seperti di Indonesia. Ada palung yang sangat dalam, melebihi 7.000 meter, seperti Weber Deep. Ada pegunungan hasil benturan yang sangat tinggi, yaitu Pegunungan Jayawijaya, yang tingginya di atas 5.000 meter. Ada laut-laut dalam di antara dua masa benua. Ada masa-masa benua yang tenggelam sehingga membentuk paparan laut dangkal dengan kedalaman kurang dari 100 meter. Lalu kita akan membahas mengenai curah hujan di Indonesia. Ini merupakan peta curah hujan yang ada di Indonesia. Indonesia berdasarkan distribusi curah hujan bulanan rata-rata selama 30 tahun. Ada 3 tipe curah hujan, yakni tipe monsun, kemudian tipe ekuatorial, dan tipe lokal. Saya akan menjelaskan mengenai tipe monsunal terlebih dahulu. Pola curah hujan monsun ini dicirikan atau ditandai dengan warna kuning, bersifat unimodial atau satu puncak musim hujan pada bulan Desember, Januari, dan Februari, dan merupakan bulan basah. Sedangkan untuk bulan Juni, Juli, dan Agustus terjadi musim kering.
sedangkan 6 bulan sisanya merupakan periode peralihan atau pancaroba. Nah, tipe hujan monsunal ini adalah tipe curah hujan yang wilayahnya pola monsun. Ini memiliki satu puncak pada bulan Desember, Januari, dan Februari, dipengaruhi oleh monsun barat laut atau barat yang basah, dan satu palung pada bulan Juli atau Agustus. Daerah yang didominasi oleh pola monsun ini berada di wilayah Sumatera bagian selatan, kemudian Kalimantan bagian tengah dan selatan, lalu Jawa, Bali, Nusa Tenggara, dan sebagian Papua. Kemudian tipe yang kedua yaitu tipe ekuatorial. Pola ini dicirikan oleh tipe curah hujan dengan bentuk bimodial atau dua puncak hujan maksimum, dan hampir sepanjang tahun masuk kriteria musim hujan. Biasanya terjadi sekitar bulan Maret dan Oktober. Tipe hujan ini artinya puncak hujan terjadi 2 kali setahun pada saat posisi matahari berada di atas ekuator. Tipe hujan ekuatorial terjadi di sepanjang khatulistiwa wilayah Indonesia, yaitu terletak di 30 lintang utara dan sampai 30 lintang selatan, memanjang ke timur wilayah Indonesia. Daerah yang didominasi pola ekuatorial meliputi Pulau Sumatera, bagian tengah dan utara, kemudian Kalimantan bagian utara dan bagian barat, serta Kalimantan bagian timur, dan sebagian besar Papua, serta Sulawesi. Lalu yang ketiga ada pola curah hujan lokal, dicirikan oleh bentuk pola unimodial atau satu puncak hujan, terjadi pada bulan Juni, Juli, dan Agustus. Nah, tipe ini dipengaruhi oleh ENSO atau El Nina dan El Nino. Kecil pada daerah memiliki pola curah hujan ekuatorial serta tidak jelas pada daerah yang memiliki pola lokal. Tipe lokal merupakan kebalikan dari pola monsunal. Ini ada di sebagian Maluku Selatan, kemudian Papua Barat, bagian barat. Lalu saya akan menjelaskan mengenai flora dan fauna di Indonesia. Ini adalah peta yang membatasi antara garis Wallace dan garis Weber. Garis Wallace adalah garis hayal yang membatasi jenis fauna di Indonesia yang ada di bagian barat atau fauna tipe asiatis dengan yang ada di wilayah tengah atau wilayah peralihan. Garis ini dibuat oleh Alfred Russel Wallace, seorang ahli zoologi berkebangsaan Inggris. Kemudian ini adalah garis Weber. Garis Weber adalah garis yang membatasi jenis fauna Indonesia yang berada di bagian tengah atau peralihan dengan yang ada di bagian timur atau Australis, yang memanjang dari selatan timur Laut Banda hingga Maluku. Ya, ini adalah garis Wallace yang memanjang. Garis ini dibuat oleh Weber, seorang ahli zoologi berkebangsaan Jerman. Nah, dengan adanya kedua garis ini sebagai pembatas flora dan fauna, maka ragam fauna di Indonesia terbagi menjadi 3 wilayah, yaitu fauna tipe asiatis, fauna tipe peralihan, dan fauna tipe australis. Nah, berikut ini saya sajikan album flora dan fauna yang ada di Indonesia berdasarkan pembagian zona tersebut. Yang pertama, fauna asiatis. Contohnya orangutan,
badak, harimau, dan gajah. Lalu ada flora asiatis. Contohnya kayu jati, anggrek, damar, rafflesia. Lalu kita beralih ke zona peralihan. Fauna peralihan, contohnya komodo, babi rusa, burung maleo, dan anoa. Lalu flora peralihan, cempaka, lontar, anggrek, serat, dan eboni. Fauna Asia Australis, contohnya kasuari, cendrawasih, kuskus, kanguru pohon, mantel emas. Dan yang terakhir, flora Australis, contohnya matoa, siwalan, cendana, dan pakis. Terima kasih. Sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.